Kota Samarinda, wadah berkisah tercipta, jejak budaya, semangat tak terhenti berharta. Dalam senyuman kita padu bersama, wadah berkisah sejuta cerita, terwujud tawa. Wadah berkisah Samarinda, oh berkilauan bendera bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawal Bekesah Samarinda. Nah, kita berdapat lagi bekesahan. Kali ini ulun dikawali seorang dibilang tokoh pendidikan. Ya iya juga, cuman kada hendak pangsidin dipadahi tokoh, ya kan. Orang rendah hati, tawadu. Ulun dikawali bekesahan hari ini lawan Ketua Murjani. Nah, terima kasih Ketua. Sama-sama. Kawali ulun bekesahan sore-sore, suasana nyaman nih, penuh banyu. Apa kabar Ketua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. sehat. Kita shoot kali ini di Yayasan Melati, tepatnya di kolam renang Yayasan Melati. Yang hendak berkunjung kesini aja. Ya. Ya, tapi jangan lupa ya, kalau ada tarifnya kalau komersial. Kasan kemajuan pendidikan kita juga. Siap. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih Ketua. Sama-sama. Selamat milad ya, baru-baru ini milad. Oh, iya, Kan ini tayangan kita kada live Ketua, tenang. Disiarkan tidak langsung. Ketua, Pian pelaku Ketua Yayasan Melati. Kalau kita lihat memang Yayasan Melati ini sempat jaya dulu. Dulu itu jaya jadi kebanggaan untuk orang tua. Di angkatan ulun tuh sempat, kamu harus belajar keras agar bisa masuk Melati. Itu artinya kan kebanggaan orang tua bahwa anak yang masuk Melati itu luar biasa. Gengsinya tinggi sekali lah. Kan bahkan infonya ada yang sampai dikirim ke Jepang pada saat itu ya. Nah, saat ini kan itu agak pamor itu agak turun Ketua. Apa penyebabnya itu Ketua ya? Ya, benar apa yang didapat informasi pada saat awal ya. Nah, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa itu tidak ada berubah. Tidak berubah. Ya, begini, kenapa tidak berubah? Yayasan Melati ini memang dibangun, didirikan oleh para tokoh Kalimantan Timur. Tokoh Kaltim. Nah, jadi dia bukan hanya sekedar mencapai target sebagai sekolah unggul atau sekolah yang bisa lulusannya bisa ke luar negeri dan lain-lain, prestasi, bukan hanya itu. Tapi jauh dari itu sebenarnya, bahwa Yayasan Melati ini menciptakan sebuah pendidikan yang unggul pada saat itu untuk menjadi pemicu bagi sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Timur. Dan itu ternyata terbukti. 10 tahun berjalan, sekolah-sekolah ini menjadi termotivasi mengejar bagaimana supaya seperti prestasi yang didapatkan oleh sekolah Melati pada saat itu. Dia jadi patron ya. Patron. Nah, akhirnya karena sudah semangatnya itu dapat oleh semua sekolah-sekolah, baik itu negeri atau swasta, sehingga tujuan para pendiri saat itu ya, ketua pertama itu langsung Pak Gubernur kan, Pak Haji Ardan. Iya. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang lain seperti semuanya sudah almarhum. Kita doakan mudah-mudahan 10 tokoh pendiri Yayasan Melati yang hari ini semua sudah insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah mendahului kita. Seperti tokoh yang terakhir yang sangat getol untuk mengurus pendidikan di yayasan ini, dan lebih luas lagi untuk Kalimantan Timur, almarhum Haji Masrun Rusli. Ya, kemudian diantaranya Ketua MUI Pak Kiai Ketua MUI yang itu lupa saya nama beliau, kok tiba-tiba lupa, padahal familiar ya. Pak Kiai Allah Karim. Pak, nanti ingat saya.
Tim kreatif tolong dicari ya. Ya, jadi apa namanya kayak Sekda Pak Haji Saleh Napsi. Jadi mereka ini bukan menginginkan membangun sebuah lembaga pendidikan untuk naik namanya atau untuk gagah-gagahan, itu tidak, karena mereka sangat memahami terkait masalah saat itu tahun 94 di kampus di Kalimantan Timur khususnya. Beliau sebagai gubernur Pak Haji Ardan, beliau memahami sekali bahwa pendidikan saat itu di Kalimantan Timur itu tidak bisa bersaing dengan Pulau Jawa. Nah, indikasinya adalah ketika ada lulusan SMA mau masuk UGM, masuk kampus-kampus favorit yang ada di sana, ITB, kemudian yang lain itu ya tidak sampai dari 5%. Jauh ya. Ada dari satu sekolah mungkin cuma satu. Jadi susah. Nah, kemudian outputnya pun juga umpamanya kuliah secara tingkat lokal juga ketika ada perusahaan saat itu Total, ya Pertamina, kemudian perusahaan raksasa yang ada yang membutuhkan tenaga yang profesional dan pengetahuan yang kompeten itu tidak cukup standarnya, tidak bisa masuk. Akhirnya yang masuk anak-anak yang dari luar, lulus game. Nah, dari situ para tokoh kita itu berpikir, wah ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus buat sekolah bagaimana agar anak-anak kita ini bisa setara dalam menempuh pembelajaran, informasi segala macam. Akhirnya dibuatlah Yayasan Melati yang saat itu bekerja sama dengan waktu itu Dikbud. Nah, Dikbud waktu itu ya akhirnya bekerja sama, maka karena bekerja sama antara swasta atau yayasan dengan pemerintah, dalam hal ini negeri, maka namanya dulu adalah SMA Negeri 10 Melati. Karena bekerja sama. Pada saat itu. Nah, secara akademik itu nanti pihak Pemprov secara fasilitas yang menunjang agar tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang di Pulau Kalimantan, luar Kalimantan, Jawa yang sudah fasilitasnya menunjang untuk bagaimana anak-anak belajar dengan tenang, kemudian lingkungannya mendukung. Nah, dibuatlah kampus Melati ini. Ini seperti itu historinya. Ya, jadi garis besar yang bisa kita bisa menjadi pelajaran bagi kita yang hari ini sebagai generasi para tokoh itu adalah ketika membuat suatu lembaga atau pendidikan atau yang lainnya, itu tujuannya adalah untuk betul-betul mencapai target yang menjadikan orang yang berada di sebuah lembaga itu menjadi peningkatan SDM-nya itu berjalan gitu loh. Ketulusan niatnya. Tanpa ada embel-embel apa. Jangan-jangan pendahulu kita tuh pendiri-pendiri tadi, beliau-beliau yang pencetus sudah memprediksi bahwa Kaltim ini akan jadi IKN ya? Iyalah, karena mereka itu kumpulan dari tokoh wilayah, kemudian juga mereka itu juga secara nasional sudah memahami. Mereka sebagai Pak Ketua Yayasan yang pertama kan Pak Gubernur. Itu pasti sudah memahami ke depan itu seperti apa. Tantangannya ke depan semacam apa. Mulai dari masalah kedisiplinan, kerapian, kan di sini semacam itu. Nah, akhirnya berjalan waktu itu di beberapa daerah juga membangun sekolah unggulan kayak di Berau sendiri, di mana lagi hari ini di Pasir, di mana-mana itu tumbuhlah sekolah-sekolah yang terinspirasi dari Yayasan Melati yang tahun 94 pada saat itu. Memang kalau saya lihat dan hasil penelitian teman-teman ada singkat percepatan pembangunan di Yayasan Melati, artinya pergerakannya itu cepat gitu ya. Artinya pada saat itu saya ingat sekali di angkatan saya di awal-awal 2000 kan puncak-puncak emasnya itu ya. Di awal-awal 2000.
beberapa kabupaten kota bahkan menseleksi kan ya, Ya, menseleksi untuk beasiswa betul. yang harus dibiayai beberapa kabupaten kota untuk bersekolah di Yayasan Melati. Ya, betul. Karena harapannya balik ke daerah masing-masing itu Ya. bisa memberi kontribusi, Betul. dan hasilnya memang luar biasa pada saat itu ya. Ya, artinya ini adalah strategi para tokoh tadi yang mereka masih punya istilahnya punya akses, kemudian juga punya wewenang. Jadi ketika orang mempunyai pemimpin, ketika mempunyai sebuah wewenang dalam kekuasaannya, menggunakan wewenang itu untuk manfaat bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya, yaitu yang sebenarnya pemimpin itu seperti itu. Artinya menciptakan sebuah lembaga di satu titik, tapi manfaatnya untuk semua wilayah dari ujung ke ujung. Ya bayangkan pada awal-awal 97 sekolah ini dibuka kan pembangunannya 94. 94. Nah, 97-nya mulai dibuka itu kan dari ujung utara Kalimantan Timur sampai ujung selatan Kalimantan Timur kan ada di sini anak-anak yang di ujung-ujung itu di kabupaten kota yang jauh-jauh itu yang punya potensi. Ya. Nah, mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar yang sama dengan fasilitas dan lainnya. Akhirnya mereka tersalurkan potensinya. Jadi bukan hanya anak Samarinda, bukan hanya anak Balikpapan, saya itu bukan hanya anak Kukar. Bisa dibilang Yayasan Melati ini miniaturnya Kaltim ya. Saat itu ya. Tapi sekarang kan sudah merata ini. Merata. Pendidikan harus merata di tempat kabupaten kota masing-masing. Kepala daerah ya mestinya memikirkan masalah SDM-nya harusnya lebih kencang. Nah, karena apalagi hari ini kita sudah menemui yang namanya ibu kota Nusantara itu sudah pasti sah ditetapkan di Kalimantan Timur. Tantangan ke depan ya saya kira lebih berat lagi apa yang telah dipikirkan oleh para 10 tokoh yang mendirikan Yayasan Melati ini. Mestinya kita yang ya hari ini mengurus pendidikan, hari ini mengurus lembaga apapun, ya mestinya berpikirnya lebih jauh lagi daripada 10 tokoh Yayasan Melati untuk generasi kita menghadapi IKN yang ada di Kalimantan Timur. Ya kalau kita melihat ya ramalannya yang digital yang ramai sekarang IA ya IA ya. Nah itu kan IKN di tahun ini kan itu kan ya, tapi ya itu kan cuma prediksi aplikasi, tapi ya tidak menutup kemungkinan ya tidak jauh dari itu. Ya itu fisiknya ya. Nah, artinya fisiknya itu nanti pasti akan adalah dampak dari SDM yang ada. Tapi ketua begini, maaf saya potong, bahwa kita lihat niat tokoh-tokoh kita, niat bapak-bapak kita yang dulu sekarang itu kan memang peningkatan SDM di Kaltim khususnya untuk tantangan IKN ini. Nah tapi di lain sisi ada yang terlupakan kalau menurut saya, bahwa mereka menggenjot agar SDM ini hanya kompetensi wawasan atau intelektual, tapi melupakan untuk mengasah akhlak, diri, jiwa, rohaninya. Nah itu kan jadi bertolak belakang. Artinya seperti kita mau mengangkat sesuatu, tapi kita lupa pondasi awalnya rapuh. Kan kita lihat sekarang, apalagi era digitalisasi sekarang, musim gadget dan apa aja ada lah di HP kan. Anak-anak malah jadi pasif gitu. Itu bagaimana pandangan ketua ini? Kalau di kampus Melati yang di bawah naungan Yayasan Melati, dari awal teknik strategi itu dua-duanya kita jalankan. Dua-duanya ya, karena pernah pada saat awal saya mengabdi di kampus Melati ini, bahwa anak-anak itu pernah kami ya, saya khususnya pernah istilahnya diajak diskusi lah sama pihak orang tua siswa. Karena siswa sini kan kita sekolahnya umum ya. Bukan sekolah kampus Melati ini bukan sekolah Islam,
Nah, bukan sekolah agama, apa namanya, tapi agama ya. karena di sini kita brand kita adalah sekolah umum. Sekolah umum. Ya, SMP, SMA gitu kan, SMK. Bahkan umum. PAUD ada ini ya. PAUD ya sekarang sudah 5 unit kita. 5 unit ya. ya. TK, SD, TK. PAUD itu masuk di TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, diskusinya saya diajak diskusi pada saat itu adalah bahasanya yang saya ingat masih saat ini adalah Pak Murjani, ini sekolah umum atau pesantren? Ini pertanyaan awal pada saat sebelum diskusi. Nah, karena apa timbul pertanyaan itu dari pihak orang tua pada saat itu? Karena anak-anak pasca belajar sekolah umum ini sampai jam 4 sore, nah itu mereka jam 5 sore itu ada yang olahraga, ada yang jogging, ada yang lari-lari, ada yang main voli, ada yang main futsal, ada yang berenang pada saat itu kan. Nah, sampai setengah 6 mereka sudah close untuk keluar di lapangan, masuk persiapan pembersihan badan, persiapan ibadah. Nah, ibadah itu mulai yang muslim mulai maghrib sampai isya itu tidak boleh keluar masjid. Jadi mereka mulai maghrib berjamaah sampai isya, menunggu isya itu ada jadwal ngaji, kemudian nanti kita datangkan ustadz, kita datangkan penceramah, kita kemudian sholawatan, dan lain-lain itu berjalan. Artinya tadi karena dibilang pesantren ya. Itu. Nah, karena kata orang tua tersebut, anak saya itu Pak, kebiasaannya waktu di SMP, dia waktu itu SMA. Biasanya SMP setelah maghrib itu belajar Pak. Itu yang membuat dia mengajak saya diskusi. Nah, akhirnya saya diskusi seperti yang sampaikan tadi, orang tua menerima. Oh, saya kalau begini suka Pak, karena saya sadar bahwa pendidikan akhlak karakter yang dengan seperti yang dijalankan di sini itu belum didapatkan pada saat sebelumnya karena di sini kan asrama ya. Kalau pesantren namanya pondok. Anaknya nih pondok kan. Nah, karena ini sekolah umum, anaknya asrama. Jadi aturan asrama itu mulai tidur sampai tidur lagi itu tertib dan mengandung arahnya kepada karakter anak. Jadi mereka di kamar itu yang tadinya ndak bisa bertoleransi dengan orang lain, 3 bulan di sini dia akan bisa bertoleransi dengan orang lain. Ternyata ada orang lain yang berbeda sikapnya dengan saya, yang berbeda kebiasaannya dengan saya, yang berbeda kelakuannya dengan saya, ternyata ada. Nah, dalam satu kamar itu 4 orang. Ada yang tidurnya mendengkur. Awal-awal dia nggak bisa terima, tapi lama kelamaan bisa terima. Nah, ada yang muslim, ada yang non muslim. Ini dia saling menghargai. Jadi keberagaman, toleransi itu didapat di asrama dia pada saat mereka beraktivitas. Jadi ini asrama ini adalah miniatur kehidupan keberagaman, toleransi terhadap anak-anak secara otomatis. Nah, jadi ya, itu juga yang didapat kalau ada anak yang mondok di sebuah pesantren pasti dapat begitu juga secara tidak langsung, ya kan? Nah, yang umum juga dapat. Nah, cuman masalah pelajaran agamanya pasti ya tidak seimbang. Artinya tidak seimbang itu paling tidak kita bisa ada memasukkan yang maghrib sampai isya dan sholat subuh. Jadi yang wajib berjamaah ke masjid itu di sini maghrib, isya, subuh. Itu wajib di sini. Nah, kalau zuhur, asar itu guru-gurunya yang memanage berjamaahnya, apakah di lokal kalau umpamanya atau dalam waktu-waktu tertentu juga zuhur itu semuanya ke masjid. Gitu. Jadi itu sudah diantisipasi memang. Makanya outputnya anak-anak itu jadi kebanggaan di awal ini. Artinya pembangunan karakter itu mendampingi pengembangan intelektual. Betul. Dan masalah kedisiplinannya dulu kita kerjasama dengan TNI. Jadi TNI di sini dia 1 bulan ngepam di sini khusus untuk memastikan kalau anak-anak yang belajar di sini itu disiplin waktu. 1 bulan TNI ngepam di sini. Ya, 1 bulan itu dia rolling. Jadi umpamanya bulan ini si A dengan si B selesai, dia tidak dapat tugas dari markasnya, karena dia ditugaskan di sini sama
sama komandan dalamnya, kodalnya. Iya. Nah, nanti bulan depannya ganti lagi. Jadi waktu itu saya yang ngurus hampir satu markas kompi itu saya kenal. Karena setiap bulan ganti orangnya, rolling gitu kan. Sampai-sampai saya dikira orang TNI waktu itu karena kawan di luar TNI. Nah, menarik. Mungkin setelah ini akan kita perdalam lagi itu. Siap. Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris, Samarinda. Ketua. Ya. Terakhir tadi pesannya bahwa karena dibilang orang-orang TNI itu, bapak-bapak TNI itu kan ngepam di sini, ya kan, sampai sebulanan. Bagian itu dipadahi orang kompi. Ya. Padahal mirip-mirip juga. Kalau dilihat background Pian ini, ya kan, background Pian ini kan saat ini sebagai Kasat Korwil Kaltim Banser kan. Ya. Nah, komandan juga kiawannya itu. Mirip juga itu, hijau lawan juga. Oh ya, sama lah. Sama lorengnya. Bedanya kita ndak pegang senjata. Ya kan, tapi kalau senjata yang satu sama ya. Tapi yang begini kita ndak boleh, kita sipil. Jadi yang begini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kegiatan yang paling rame, sempat bahkan nggak tahu ya itu kontroversi atau apa ketua ya, atau ini celotehan atau nyinyir lah ya, di netizen itu dia bilang, banyak yang bilang Banser tuh ngapain sih jaga-jaga apa tempat ibadah agama lain gitu kan, padahal kan bukan ranah ya, bilang kalau dari sisi agama kita pandang ya, bukan ngapain sih dia bilang. Nah itu bisa dilurusin nggak itu pemahaman netizen yang kayak gitu gitu? Ya. Apa sih tujuannya? Itu sekitar 6 bulan atau setahun yang lalu lah ya. Tapi sekarang rata-rata netizen sudah mulai paham. Kita melaksanakan itu bukan menjaga hanya sekedar menjaga aktivitas ibadah agama lain, tapi kita lagi sedang menjaga Indonesia. Ya. Jadi Banser itu ketika ditugasi, karena Banser itu satu komando, ketika pimpinan apalagi kiai menyampaikan laksanakan ini, itu Banser tidak banyak tanya, langsung laksanakan. Karena memang Banser ini adalah barisan Ansor Serbaguna, kader intinya Ansor. Jadi andalan para ulama, para kiai dan para pimpinan yang ada di Ansor itu adalah barisan Ansor Serbaguna. Barisan Ansor Serbaguna, tahu kan Serbaguna? Apa aja bisa. Apa saja bisa. Apa aja artinya, apa hal-hal yang menjadi sebuah kebaikan yang endingnya untuk Indonesia ini tetap tegak berdiri, tetap damai, tetap sejahtera, tetap terjaga dari luar maupun dalam. Itu tugas kita. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah sebagai pader dari bangsa ini. Saham tertinggi untuk negara inilah ada Nahdlatul Ulama. Artinya saham tertinggi itu kan artinya dari pihak-pihak lain bukan tidak punya saham. Ya. Artinya negara ini tidak didirikan hanya satu kelompok atau satu agama atau satu suku, tidak. Ya, kalau kita bicara tentang konsensus yang ada di negara kita ini, ya sejarahnya sudah pasti menyampaikan bahwa yang namanya negara Indonesia ini berdiri itu dengan berbagai macam latar belakang yang berjuang. Nah, salah satunya Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama
tidak ingin hanya sampai merdeka, tapi sampai waktu yang tidak ditentukan Indonesia itu berdiri tegak jaya. Indonesia tetap Indonesia. Indonesia tetap Indonesia dengan keindonesiaan, Dengan keindonesiaan. dengan budayanya, ya karena sehingga tugas-tugas yang seperti yang saat itu galau lah para netizen yang belum memahami. Belum memahami. Nah, alhamdulillah ya saat ini sudah banyak yang memahami bahwa Banser itu menjaga gereja, menjaga vihara, atau berkegiatan dengan teman-teman yang beda agama, itu sebenarnya menjaga Indonesia. Menjaga Indonesia. Jadi lebih besar lagi dari apa yang apalagi tantangan sekarang kalau kita lihat banyak yang mau masuk ke Indonesia karena pasar terbesar ini kan Indonesia. ya. Kalau konsumen terbesar untuk persaingan bisnis kan pasarnya Indonesia. Ya, Mungkin di situ Banser juga menjaga dari pihak-pihak itu ya yang bisa merusak gitu ya. betul. Jadi Banser ini kapanpun dipanggil untuk kepentingan, kebutuhan atau harapan bangsa ini untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketika dipanggil untuk itu, maka itu siap siaga. Selalu Siap siaga. Nah, dia di semua negara itu kan yang menjaga kestabilitasan itu kan sudah ada dari aparat. Ya. Yang kita ini berdiri siap untuk ketika dibutuhkan aparat, ya kan? Kita Kalau siap. saya bilang bisa lah dibilang kayak tenaga cadangan gitu ya. Komcat maksudnya. Komcat ya. Ya model-model begitu. Tapi kalau kita kan istilahnya kalau komcat kan masih ada honor ya. Banser itu tidak ada. Banser itu tidak ada honor dari negara. Tidak ada. Istilah kawan-kawan itu kita datang bensin sendiri, rokok umpamanya yang bisa ngerokok itu ngerokok sendiri, seragam pun beli sendiri. Sampai hari ini anggota Banser itu saya masih tahu ada yang masih belum lunas cicilan baju seragamnya. Tapi karena jiwa panggilan, karena kita memang pada saat pengkaderan itu kita memang menanamkan wawasan kebangsaan, menanamkan bagaimana Indonesia, bagaimana kita sebagai anak bangsa yang hidup dan tumbuh mati di tanah yang kita cintai ini harus kita jaga. Ini tertanam pada saat mereka mulai masuk menjadi anggota Banser. Bahwa yang kita lihat bahwa kegiatan itu sebetulnya bukan untuk memihak salah satu, tapi demi Indonesia. Demi Indonesia. Luar biasa. Jadi Ansor, Banser secara lembaga sesuai dengan apa yang ada di NU adalah kita berpolitik itu politik kebangsaan. Politik kebangsaan. Politik kebangsaan tidak memihak ke satu parpol, tidak memihak secara kelembagaan. Adapun person-person itu punya hak untuk memilih siapa. Ini yang menarik ketua. Ya, itu dia. Ini kita tajam-tajamnya sedikit. Ya, artinya ketika ada orang berdiri atau kampanye di sebuah parpol, salah satu parpol memakai atribut NU, memakai atribut Ansor atau Banser, itu adalah sebuah pelanggaran ADRT, PO PDPRT. Kalau di mana di Ansor itu PDPRT. Berarti kalau ADRT-nya ada di NU. NU atau di bawahnya Banom. Salah satunya Ansor yang ada Banser di dalamnya ini adalah salah satu Banom yang ada di NU. Banyak lagi Banom-Banom yang Patayat, Muslimat. Artinya tetap independen. Secara kelembagaan. Secara person sebagai warga negara itu punya hak pilihan. Terserah dia mau kemana, yang penting dia tidak membawa. Ini menarik ketua. Lambang. Itu secara kelembagaan. Tapi mengutip dari kalimat ketua tadi bahwa Banser ini satu komando. Nah, di momen-momen politik ini ketua, ya kan, atau pilpres ini apalagi tokoh-tokoh NU kan banyak yang ke A, B, C, gitu kan. Nah, kalau kita bicara satu komando, ada instruksi enggak ini kira-kira atau arah Banser ini? Kan NU kemana-mana nih? Iya. Oh, bukan NU, maksudnya tokoh-tokoh NU ada beberapa. Apalagi di beberapa calon presiden ini kan banyak nih tokoh-tokoh NU ya kan. Semuanya ada. Nah, itu hebatnya NU. Artinya siapapun yang menang NU. Nah, artinya kalau bicara satu komando ini kan jadi galau ini yang dibawa ketua. Oke, sekarang kita pisahkan dulu antara Nahdlatul Ulama disingkat dengan NU dengan Nahdien.
Nah, jadi NU itu ada lembaga ormas ya kan, ormas Islam. Nah, orang-orangnya, anggotanya, kadernya baik struktural atau kultural itu disebut Nahdien. Orangnya disebut Nahdien. Ya. Nah, itu tadi kembali pada hak dan dia sebagai warga negara. Jadi kalau ditanya bagaimana kalau ada satu komando, ya kan? Itu kalau diperintahkan pokoknya milih si A pokoknya. Kita tidak perlu perintah, Pak. Mereka sudah paham apa yang gitu ya. Satu komando itu sesungguhnya adalah tidak mesti harus diperintah, tapi mereka sudah memahami siapa yang harus mereka pilih. Jadi kita tidak pernah memerintah langsung secara lembaga ya. Nah, kalau umpamanya parsial yang umpamanya itu tinggal mereka sudah paham sendiri, tidak ada perintah-perintah, karena kalau perintah nanti khawatir salah. Artinya khawatir sama-sama melanggar konun atau ada RT yang ada di Nahdlatul Ulama. Semua sudah paham aturannya. Aturan karena dia adalah Nahdien, dia sudah paham siapa yang mau dia pilih. Terserah, kita serahkan ke mereka. Tidak ada intervensi secara kelembagaan, kecuali umpamanya umpamanya dia dengan si A sesama anggota ini satu warna umpamanya di politik. Nah, itu dia aja secara person, secara sebagai warga negara yang sama dengan yang lainnya, ya dia itu urusannya dia. Nah, garisnya adalah dia tidak boleh melewati melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Umpamanya datang ke masyarakat, umpamanya nanti kamu atas nama lembaga karena ini lihat bajuku umpamanya itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu sangat. Makanya terakhir ada ketua PBNU menyatakan bahwa pengurus PBNU yang menjadi tim inti lah di pemenangan itu harus cuti ya. Harus cuti. Artinya dilepaskan dulu nih ke lembaganya. Maju kalau dia jadi tim inti ketua umpamanya ketua pemenangan siapa yang harus selalu tampil semacam, dia harus menyampaikan agar dia tidak menyeret-nyeret lembaga. Ketika dia cuti, dia tidak punya wewenang, tidak punya hak, tidak punya power untuk membawa-bawa atas nama lembaga. Itu antisipasinya. Soalnya kan ngeri juga kalau bicara satu komando kalau digerakin besar ini ya. Ansor Banser aja sedunia ini, khususnya se-Indonesia lah ya, itu 8 juta. 8 juta itu jumlahnya. Baru anggota, belum keluarganya kan. Itu makanya itu yang anaknya 3 sudah milih semua rata-rata. Belum yang punya cucunya lagi. Belum yang cucu mertua lagi segala macam. Nah, makanya itu tidak dilakukan karena ya kita taat dengan kalau Nahdlatul Ulama dan Banum-Banumnya sejak dulu tidak mentaati aturan ADRT yang sudah disepakati, mungkin sampai hari ini sudah tidak ada NU. Tidak akan sebesar ini juga. Tidak akan sebesar ini. Mungkin sudah jadi almarhum kan. Nah, karena sepakat semua, karena ya ini organisasi bukan organisasi dibuat berdasarkan nafsu kan. Ini berdasarkan ilham. Karena yang pendirinya ya semuanya itu wali. Ya kan, para muassis itu para wali Allah yang mendirikan sebuah organisasi tulus, ikhlas, kemudian membuat satu aturan, membuat satu keputusan berdasarkan minta petunjuk. Bukan kayak kita hari ini kita bikin organisasi, tujuannya apa, nafsunya iya. Nah, yang penting dapat uncuy. Organisasi ya kan, nanti lihat kan ya uncuy. Organisasi bentuk ketika mau pemilu udah nafsu Pak. Tapi gini, menarik ini aku selalu aja nih yang ketua sampaikan itu aja yang terusku ku gosok ini piannya. Mana apa semakin digosok semakin mengkilat. Kayak batu agak kan. Kalau tadi dia bilang jangan ucup-ucup sudah mau ada momen. Baru datang organisasi. Nah, kan biasanya memang orang berorganisasi itu ketua. Tujuannya itu kan tidak lebih dari selain menambah relasi ya. Pasti ada tujuan tertentu.
semua baik. Organisasi tujuannya. itu jadi kalau dalam tanda kutip ya, saya bilang kalau boleh kendaraan untuk mencapai suatu posisi. Betul. Ah, sepakat enggak itu? Sepakat. Sepakat. Apalagi organisasi didirikan punya tujuan-tujuan positif pastinya kan. ya pasti semua pengen menempatkan kader-kadernya lah Ya. di lembaga-lembaga Pasti. tertentu. Termasuk berarti mulai pusing dong ketua ini ya. Apalagi kan sudah mau pemilihan komisioner KPU Kaltim ini. Iya, itu urusan mereka. Saya lembaga saya, kemudian organisasi yang saya hari ini kepala Banser itu tidak ada kaitan sama sekali dengan itu. Oh ya kan? Tidak ada kaitan. Tidak ada Tapi kaitan. Cukup inilah ya. Ya kita mantau lah ya. Mintakan orang doa lah ya. Ya dimintai doa, kemudian kita pantau. Begitu doa kita kabul ya, alhamdulillah. Itu aja. Ya, berarti sudah ada yang mulai suun-suun ini ketua ya. Kalau ya semua orang banyak yang silaturahim. Saya yang paling sering silaturahim ke orang. Oh, Karena- iya, silaturahmi. Karena yang silaturahim pertama itu yang mendapatkan umur panjang, kemudian rezekinya berkah, ya kan, sehat. Sehat. Yang mensilaturahimi, Iya. ya, yang disilaturahimi itu nomor 2. Oh, iya. Itu hadis Nabi itu di situ. Jadi kalau sampean mau lebih dari orang yang mau lebih berkah, rezekinya dapat di mana-mana, umur panjang berkah, ya kita yang harus silaturahim, bukan disilaturahimi. Kalau disilaturahimi dapat juga, tapi tidak sebanyak yang datang, yang datang, ya kan? Iya. Makanya aku sekarang banyak silaturahim. Agak malas-malas juga disilaturahimi kan? Biar kada didatangi orang. Nah itu juga. Kada juga. Kada juga. Tetapi namanya menjaga silaturahim Oh, itu penting. itu penting. Sangat Karena kita tidak boleh juga memutus ketua ya katanya kan. Ya, kalau doa kabul tadi, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kan memintai doa aja lah, kada dimintai banyu kapian. Kalau aku kan dikasih minta atau kada aku kasih banyak kalau oke. Langsung banyu tawar. Banyak tawar ada juga hari mineral. Tawar itu. Ya kan? Jadi ya kita ini aja santai aja kan. Tapi empat mengamati ketua lah. Oh, kita mengamati lah. Apapun kita amati karena kita bisa ambil hikmah kan. Ya. Bisa amati. Ya ini juga tapakur ya kan. Nah, tawakul. Melihat kelakuan, melihat kawan. Oh, bagus banarinya dari aku. Aku ini kayak ini aja, ini maka ya kan. Dulu ini cuma bermotor-motor butut. Wah ini disupiri orang. Supiri Kan, orang. nyawa hebatnya dari aku ini. Kan kayak itu aja. Iya. Tapi ya berkah-berkahnya pasti ada. Artinya momen-momen ini banyak dia takutnya Pang mulai pusing pian ini kan banyak yang bersilaturahmi. Oh, semakin orang banyak bersilaturahim, kita semakin kuat, Pak. Jadi energi orang itu diantar orang ke kita. Iya. Jadi sampean datang ke rumahku umpamanya, kisah atau apa ya kan, atau diskusi. Nah, energi sampean itu secara tidak sampean sadari itu diberikan ke aku. Jadi aku semakin banyak orang datang atau orang banyak datang ke sampean silaturahim, sampean itu akan powernya akan baterainya itu kencang terus itu full terus. Nggak ada lobetnya itu. Iya. Karena energi sampean Terus ini antar ke orang. Nah, kalau kita yang datang ke orang kita yang didatangi orang, ya kita energi kita yang terkuras. Nah, tapi memang keberkahannya itu yang datang, yang dapat. Tapi dapat artinya simbiosis mutualisme lah ya. Artinya orang yang disilaturahimi tadi dan yang mensilaturahmi sama-sama mendapatkan manfaat. Iya. Tapi kalau orang-orang terbaik atau kader-kader terbaik yang duduk, alhamdulillah dari manapun. Karena kita ini anak Indonesia, semua mempunyai hak yang sama. Ya. Semua mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ya kan, dari manapun, yang penting dia punya ketulusan, punya tekad yang kuat untuk berperan dan bermanfaat di sebuah lembaga atau di satu tempat, instansi atau apapun namanya, yaitu harus kita support. Yeah. Otomatis yang tukang support ini kan baterai jangan boleh
lobet. Baterai Yang mensupport ini baterainya megah, Ah, ya kan, sowak baterainya, bagaimana mensupportnya kan? iya, Nah, mogok tengah jalan nanti. Iya, makanya kalau datang mensilaturahmi orang tuh bawa baterai. Minimal casnya lah di bawah. Casnya. Ada baterai. Atau yang dicet tuh. Iya, bagaimana kita mau mensupport kita kalau apa? Kalau kita ada lemas begini kayak apa? Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris, Samarinda. Kedua, panjang lebar kita berkesahan ya kan. Kesimpulan di Ulun ini sebetulnya permasalahan dari kita bahas pendidikan, organisasian. Benang merahnya itu di wawasan kebangsaan. Artinya pengetahuan kita tentang keindonesiaan, buat Nusantara lah ya, dengan macam budaya yang kita punya di Indonesia. Ulun berharap ada satu statement lah kasan dari pian kasan kawalan kita berkesah, penonton kita nih yang jutaan jumlahnya. Artinya biar kita sama-sama tetap bisa menjaga. Artinya petuah pian ini luar biasa pokoknya, itu yang ditunggu orang. Silakan Ketua. Baik, kalau dikatakan petua berarti sama aja nyebut aku ini sudah tua. Kada ke situ arahnya, cuman pada pian paling senior dari segi umur. Baik, namun apa namanya, dari awal kita menyampaikan bagaimana pendidikan, kemudian mengarah kepada bagaimana berkumpul, berorganisasi dengan tujuan yang pastinya positif. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana kita hidup di negeri yang kita cintai ini damai, tenang bekerja, tenang berkeluarga, akan tenang ibadah. Nah, itu tentunya diawali dengan peningkatan SDM. Peningkatan SDM yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif. Artinya kita mendorong kepada pemerintah sebagai masyarakat ini, kita ini mendorong kepada pemerintah agar terkait masalah peningkatan SDM itu bukan hanya meningkatkan lagi, tapi lebih dari itu. Karena tantangannya seperti kita bicarakan di awal adalah Kalimantan Timur bukan lagi daerah, ya kan, sudah jadi ibu kota. Nah, ini tantangannya sangat berlapis lah. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan itu bahwa kita pun juga mendorong kepada pihak yang berwenang dalam hal ini juga pemerintah untuk lebih intens lagi memberikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dengan pola yang berbeda, yang tentunya menarik, baik itu secara offline atau online. Artinya era digital ini tentang wawasan kebangsaan ini diformat semenarik mungkin, pesannya sampai. Sehingga dari level paling bawah junior sampai paling atas akan mendapatkan konten-konten terkait bagaimana pemahaman terhadap wawasan kebangsaan tersebut. Artinya setelah mereka paham, maka mereka akan implementasinya dapat. Nah, contohnya apa? Umpamanya bikin program-program yang secara digital yang nyaman kalau ditonton, betah gitu kan. Masa Anda bisa pemerintah memformat semacam itu. Nah, kemudian lagi terkait bagaimana kita mengingat para pejuang dulu. Kalau pejuang dulu itu mempertahankan merah putih itu berdarah-darah.
hari ini kita mempertahankan merah putih itu hanya dituntut dengan hormat saja. Nah ini pun ada yang tidak mau hormat. Ya kan ini Ya. nggak masalah. Kita ini bersyukur pada Allah bahwa Indonesia ini dijaga dengan menciptakan manusia-manusia pada saat zaman mempertahankan Indonesia ini dengan lambangnya, simbolnya merah putih itu berdarah-darah, punya perhatian kuat terhadap bangsa ini. Nah, kalau baunya Allah tidak sayang dengan Indonesia ini, mungkin dulu diciptakan manusia-manusia yang kayak hari ini tidak mau hormat dengan bendera. Iya, Apa jadinya? Anda ada Indonesia. enggak ada. Ya, berdarah, hormat aja malas, Ya, apalagi apalagi mau berdarah-darah. Iya. Mungkin itu. Jadi saya untuk saya sendiri, kawan-kawan, acil-acil, suratan, ya kita turunkan ke generasi kita bahwa menjaga Indonesia ini adalah sangat penting. Ya. Karena menjaga Indonesia ini adalah sesuatu yang bernilai ibadah dari Allah. Ya. Dari Sahab Wali, hubbul watan minal iman. Mencintai sebuah negeri yang kita di mana di situ tinggal, kita hidup, kita berusaha, kita beranak pinak di satu negeri itu, kemudian kita bisa beribadah tenang di situ, itu adalah bagian dari iman. Itu kata para wali. Jadi itu. Saya kira biasa. kita mencintai Indonesia ini otomatis nilai catatan malaikat kiri kanan kita ini yang kanan yang nyatat. Ya kan. Ketika di hati Amin. kita ini tumbuh kecintaan terhadap negeri. Itu adalah ibadah. ibadah. Sekali lagi hubbul waton Minal iman. minal iman. Luar biasa. Oke ya. Terima kasih Baik. Ketua. Satu pesan yang bisa kita tangkap dari petua atau closing. Jangan closing lah ya. Kalau closing itu artinya kan statement penutup ya. Ya kita buka lagi. Nah, kita buka lagi. Kan bukan dikunci kan. Bukan dikunci. Punya ditutup. Ya, cuma ditutup. Nah, kita buka lagi. Ya, satu pesan yang bisa kita tangkap kawalan Bekesah yang ada di rumah. Artinya tetap jaga Indonesia agar dia selalu menjadi Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris, Samarinda.